Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberikan penjelasan tentang hukum perusahaan. Jadi ini adalah pertemuan kedua pada mata kuliah hukum perusahaan di kelas K1 dan K2. Apa sih perusahaan itu? Sebelum kita bicara tentang hukum perusahaan, kita bisa cari tahu dulu ya, apa sih perusahaan itu? Saya lihat pasti teman-teman juga tahu ya. Kalau kita bicara tentang perusahaan, kita lihat di situ ada suatu badan begitu ya, ada suatu badan yang kemudian dia mempunyai dampak bagi masyarakat. Yang bisa kita lihat dampak langsung dari sebuah perusahaan itu kita bisa lihat itu dia membuka lapangan pekerjaan, kemudian dia juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Itu kalau kita bicara tentang dampak positifnya. Nah, lalu kita juga bisa lihat nih di perusahaan itu dengan keberadaan suatu perusahaan itu juga suka kadang ada dampak negatifnya. Biasanya dampak negatifnya ini terkait dengan dampak terhadap lingkungan. Jadi biasanya perusahaan itu bisa menghasilkan limbah yang kemudian bisa merusak lingkungan. Lalu kita juga bisa lihat bahwa perusahaan ini juga bisa membawa dampak yang tidak langsung. Misalnya nih, perusahaan ini dia bisa memicu tumbuhnya perusahaan lain atau kompetitor gitu ya. Atau kemudian juga bisa menimbulkan atau memicu tumbuhnya usaha pendukung atau usaha lain yang tidak terkait langsung. Kemudian dampak tidak langsung dari suatu perusahaan adalah dia bisa menggerakkan roda perekonomian. Dari ketika dia memberikan lapangan kerja, kemudian di situ ada mata pencaharian bagi masyarakat, kemudian masyarakat mendapatkan pendapatan, dari pendapatan yang diperoleh kemudian masyarakat mempunyai daya beli, di situ negara kemudian bisa mengambil pemungutan pajak dari daya beli masyarakat. Nah, dari pajak itu kemudian bisa digunakan untuk pembangunan negara dan kemudian ini juga menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Kemudian perusahaan juga bisa mempunyai dampak yang tidak langsung berupa pembentukan pola perilaku masyarakat. Melihat dari dampak suatu perusahaan, maka kita bisa simpulkan bahwa peran dan fungsi perusahaan itu yang pertama dia adalah memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana dia bisa memasarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian dia juga membuka lapangan kerja dan mampu menyerap tenaga kerja. Dan perusahaan juga bisa sebagai agen pembaharuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena peran dan fungsi perusahaan yang sangat penting tersebut, maka perusahaan perlu diatur seluruh aspek kegiatannya, mulai dari pendirian, proses bekerjanya, beroperasinya perusahaan tersebut, hingga bubarnya sebuah perusahaan. Ketika bicara tentang perusahaan, maka di situ kita melihat ada sekumpulan orang yang terlibat dalam suatu perusahaan. Nah, kalau melihat dari definisi dari perkumpulan sendiri, jika merujuk dari English term atau istilah bahasa Inggrisnya yaitu association, di situ kita lihat bahwa perkumpulan itu biasanya dia menjadi cikal bakal atau latar belakang terbentuknya perusahaan. Nah, perkumpulan ini biasanya bisa berbentuk lembaga, kemudian ikatan, kemudian persatuan, perhimpunan misalnya, dan serikat. Dan biasanya perkumpulan itu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dari perkumpulan sendiri bisa diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Perkumpulan dalam arti sempit itu dalam praktik disebut sebagai burgerlijk vereniging. Maaf ya kalau istilah bahasa Belandanya saya kurang fasih karena memang saya tidak bisa bicara bahasa Belanda. Jadi perkumpulan dalam arti sempit itu dia adalah awal dari bentuk persekutuan yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Itu perkumpulan dalam arti sempit. Sedangkan perkumpulan dalam arti luas itu dia awal dari bentuk persekutuan yang dibentuk untuk menjalankan perusahaan yang mana mempunyai tujuan bersama yaitu memperoleh keuntungan.
Jadi kalau kita bicara perkumpulan dalam arti sempit, di situ dia tidak bertujuan mencari keuntungan. Tetapi kalau kita bicara perkumpulan dalam arti luas, maka dia adalah awal dari bentuk persekutuan yang dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan guna mencapai tujuan bersama, yaitu memperoleh keuntungan. Kata perusahaan itu kata dasarnya adalah usaha. Nah, kalau kita bicara kata usaha, maka pengertiannya adalah setiap tindakan atau perbuatan atau juga kegiatan yang dilakukan di dalam bidang perekonomian, gitu ya. Dan itu dilakukan oleh pengusaha untuk bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Nah, pengusaha sendiri adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, misalnya pekerja, maka kegiatan tersebut bukan usaha, akan tetapi disebut pekerjaan. Kegiatan usaha atau bisnis tadi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan itu kan harus dipikirkan bagaimana cara mengelolanya. Nah, untuk itu dibutuhkan suatu organisasi perusahaan untuk mengelola bagaimana suatu usaha tadi yang berkegiatan untuk memperoleh keuntungan diatur. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah perusahaan terdapat di dalam pasal 6 KUHD, di mana di situ disebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan perusahaan itu diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya, tentang keadaan hartanya, dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian, sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu, sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya. Istilah perusahaan selanjutnya bisa ditemukan di dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Di situ disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengertian perusahaan menurut ahli, menurut Molengrad, itu disebutkan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Jadi Molengrad di sini memandang perusahaan dari sudut ekonomi. Menurut ahli yang lain, yaitu Pollak, perusahaan baru dikatakan perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatunya dicatat di dalam pembukuan. Maka dapat ditarik kesimpulan, unsur-unsur dari perusahaan itu yang pertama adalah terus-menerus, kemudian terang-terangan, bersifat tetap, dalam kualitas tertentu, keuntungan atau laba, dan pembukuan. Jadi di situ dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, bersifat tetap gitu ya dalam kualitas tertentu di mana perusahaan itu dijalankan untuk memperoleh keuntungan atau laba dan segala sesuatunya itu dicatat dalam suatu pembukuan. Maka setelah kita tahu arti dari perusahaan, kita bisa menjabarkan tentang pengertian dari hukum perusahaan. Jadi ketika kita bicara tentang hukum perusahaan, maka pengertiannya adalah suatu kaidah atau ketentuan yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha atau bisnis. Atau bisa juga hukum yang mengatur tentang seluk-beluk perusahaan yang berkaitan dengan bentuk hukum perusahaan. Atau keseluruhan peraturan yang mengatur segala jenis usaha dan bentuk usaha.
Hukum dan ekonomi sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana hukum dan ekonomi itu sama-sama berbicara tentang masyarakat, di mana ekonomi itu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan hukum itu bagaimana menciptakan ketertiban dan keadilan demi tercapainya tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Keduanya sama-sama mempunyai tujuan akhir berupa kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan dasar-dasar pemikiran ekonomi itu bisa mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan. Nah, ketika penegakan asas hukum yang sesuai, itu akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Dan apabila penegakan asas-asas hukum itu tidak sesuai, maka dia akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dengan ekonomi itu sangat erat dan saling berkaitan satu sama lain.